Hari menyembul dari balik permukaan bumi dengan kondisi yang utuh, bulat, bundar, meninggalkan garis horizontal itu dimulai waktu duha. Dan tidaklah waktu duha itu habis kecuali setelah matahari tepat di atas kepala kita, berada pada posisi istiwa di atas kepala kita. Jadi panjangnya waktu duha ini cukup panjang. Ya, kalau kita sebut misalnya ba'da terbitnya matahari itu misalnya jam 6 katakanlah begitu, lalu matahari tepat di atas kepala kita jam 12, berarti dari 6 ke 12 itu setidak-tidaknya berapa jam? 6 jam. Ya, kurang lebihnya 6 jam. Setidak-tidaknya untuk ukuran normal kita yang hidup di daerah dekat-dekat Khatulistiwa. Tapi nanti kalau kita bicara tentang negeri-negeri yang agak subtropis, ya, agak jauh ke utara dari garis Khatulistiwa, atau sebaliknya agak jauh ke selatan dari garis Khatulistiwa, maka panjang siang dan malam itu memang tidak sama. Otomatis nanti lamanya waktu duha juga akan berbeda-beda pada musim panas dan musim dingin. Kalau kita relatif hampir sama, hanya bergeser. Seperti yang sekarang kita lakukan, sholat zuhur ini misalnya masuk waktu zuhur jam 11 lewat berapa? 38 apa 39? 39 ya. Nah, tapi nanti kira-kira 6 bulan lagi kita akan mengalami pergeseran, yaitu jam 12 lewat, bisa sampai lewat 5 sampai 10, bahkan boleh jadi sampai lewat 15 untuk Jakarta. Artinya waktunya tidak bertambah panjang atau tidak bertambah pendek, hanya dia bergeser lebih maju dan bergeser mundur. Nanti akhir dari waktu zuhur begitu juga. Kalau sekarang akhirnya waktu zuhur adalah asar. Asar itu jam berapa di situ? 3 kurang ya? Sebelum jam 3 kan? Jam 3 lewat 2. Nah, saya masih ingat kira-kira 2-3 bulan yang lalu asar itu jam 2.45. Jadi belum jam 3. Nah, itu zuhurnya kita lebih cepat lalu bergeser. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan waktu duha adalah waktu di mana matahari sudah sempurna terbit dan mulai naik ke atas, itu duha, dan berakhir dengan masuknya waktu zuhur. Zuhur adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita dan mulai bergeser sedikit ke arah barat, yang di dalam kitab-kitab fikih klasik disebut dengan istilah zawalus syamsi. Zawal itu bergeser, tapi kalau terjemahan zaman dulu bukan bergeser, tapi tergelincir. Ya, ini bahasa Melayu zaman dulu ya. Nah, zuhur itu mulai dari tergelincirnya matahari. Kita ngebayangin matahari tergelincir tuh nginjek kulit pisang atau gimana, kepleset gitu. Padahal maksudnya zawal tuh dia sudah melewati batas sudut 90 derajat gitu. Kalau arah timur mendatar itu kita anggap 0 derajat, nah ini 90, dia sudah mulai melewati 90. Itu yang dimaksud dengan waktu duha. Nah, di dalam waktu itulah kemudian kita disyariatkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Dan karena di dalam waktu duha, maka populer kemudian oleh kebanyakan ulama sholat sunnah di waktu duha itu ya disebut dengan sholat duha. Tapi jamaah sekalian, juga sholat duha ini sering juga disebut dengan sholat awwabin dan juga sholat syuruk atau sholat isyraq. Nah, seperti apa hubungan antara sholat awwabin dan isyraq? Di sini kemudian para ulama memang agak sedikit beda pandangan. Ya, ada yang mengatakan bahwa sholat awwabin itu tidak lain dan tidak bukan adalah sholat duha itu sendiri, karena mengacu kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata, "Awsani khalili bi thalathin lastu bitarikihinna, alla anama illa ala witrin wa alla ada'a rak'atai ad-duha fa innaha salatul awwabin." Kata Abu Hurairah, Nabi SAW memberikan wasiat pada saya agar jangan meninggalkan ibadah-ibadah berikut.
Yang pertama, Allah anama illa ala witrin. Saya tidak boleh tidur kecuali sesudah sholat witir. Artinya sholat witir duluan baru tidur. Ini Abu Hurairah mungkin tipenya tipe yang nggak bisa memastikan apakah ntar malam bisa bangun atau tidak. Maka jangan tidur kecuali sholat witir dulu. Yang kedua, wa alla ada'a rak'atai ad-duha. Saya juga diwasiatkan untuk tidak pernah meninggalkan sholat duha. Nah, ada terusannya dari hadis ini yang kemudian orang malah kemudian menyebutkan, oh sholat ini namanya adalah sholat awabin, di mana kata Abu Hurairah, fa innaha sholatul awabin. Karena sholat itu, maksudnya sholat duha itu adalah sholatnya al-awabin. Nah, siapa yang maksud dengan al-awabin? Orang-orang yang kembali kepada Allah. Ini sebenarnya awab ini gelar buat orang-orang yang ya disebut sebagai orang baik, orang soleh, orang yang kembali kepada Allah, orang yang taubat, orang yang calon masuk surga. Nah, al-awwab itu orang, nama orangnya atau status gelar buat orang. Nah, mereka itu disebut awwabin. Kenapa? Karena mereka tidak pernah meninggalkan sholat duha. Sehingga ada kemudian sebagian ulama menyebut sholat duha adalah sholatnya orang-orang awwabin. Tetapi ada lagi nanti hadis yang tidak menunjang pendapat ini. Karena apa? Karena disebutkan sholatnya awwabin ternyata bukan hanya duha, tapi juga ada pada sholat lain, ya, yaitu sesudah sholat maghrib. Hadisnya begini: man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin. Orang yang sholat sunnah sesudah maghrib sitta raka'at, 6 rakaat. 6 di sini maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lam yatakallam fihima bainahunna bisu'in. Selama 6 rakaat itu jeda-jedanya itu tidak ngobrol, tidak bicara yang buruk. Addalna lahu ibadatan 12 sanah. Kami samakan, kata Nabi, kami samakan dia itu seperti orang yang ibadah selama 12 sanah, sebanyak 12 tahun. Wahadihi sholatul awwabin, dan itu orang yang sholatnya sampai 12 tahun itu disebut dengan sholatnya orang-orang awwabin. Nah, kalau melihat hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ternyata orang-orang awwabin ini sholatnya bukan cuma duha saja, tapi juga ada sholat sunnah sesudah maghrib ke isya 6 rakaat. Nah, oleh karena itu maka sebagian ulama mengatakan tidak tepat kalau kita mengatakan sholat duha itu dengan sholat awwabin. Kenapa? Karena orang-orang al-awwabin ini bukan hanya duha sholatnya, tapi juga sesudah maghrib. Itu terkait dengan istilah awwabin. Nah, ada lagi yang juga terkait dengan duha, yaitu sholat isyraq. Sholat isyraq ini berasal dari kata ya syuruq, yang artinya terbit. Jadi maksudnya sholat ini adalah sholat sunnah yang terkait dengan terbitnya matahari. Namun apakah sholat ini merupakan nama lain dari duha atau merupakan sholat sunnah tersendiri di luar duha? Nah, kita juga menemukan para ulama berbeda pendapat. Jadi begini, sebagian ulama, ya, katakanlah seperti Al-Mahalli di dalam kitab Minhajut Thalibin, beliau menyebutkan bahwa ya, qala al-Qalyubi ta'liqan ala qawlihi ad-duha hiya salatul awwabin wa salatul isyraqi 'ala al-mu'tamad 'indana 'inda syekhina Ar-Ramli wa syekhina Az-Zayyadi. Jadi kata Al-Qalyubi, salah satu ulama di dalam mazhab Syafi'i, menyebutkan bahwa sholat duha itu adalah sholat awwabin dan juga merupakan sholat isyraq menurut pendapat yang mu'tamad di kalangan ulama kita, misalnya Ar-Ramli ataupun Az-Zayyadi. Jadi sebagian ulama mengatakan ya sholat isyraq itu ya duha juga. Tetapi ada lagi sebagian ulama, misalnya seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana beliau menuliskan bahwa sholat isyraq itu bukan sholat duha, tapi sholat yang berdiri sendiri, yang waktunya sebatas hanya ketika matahari sudah terbit. Ketika dia agak meninggi lagi sedikit, sudah bukan isyraq lagi namanya, tapi sudah duha. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa yang terjadi perbedaan itu sebenarnya bukan pada hakikatnya,
tapi cuma pada penamaannya. Sebagian ulama bilang pokoknya begitu terbit yaitu sudah duha sampai nanti matahari di atas kepala kita. Sebagian ulama seperti itu, seperti katakanlah Al-Qayyubi, kemudian Ar-Ramli, kemudian juga Az-Zayadi. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali, semuanya sama-sama bermadhab Syafi'i sebenarnya, beliau punya pendapat yang agak sedikit berbeda. Kalau kita kerjakannya begitu matahari terbit, selesai terbitnya ya sudah menyembul semua, nah itu namanya sholat isyraq. Nah sholat isyraq itu tidak lama, makin kesono, habislah waktu untuk sholat isyraq, berganti menjadi sholat duha. Ini menurut Al-Ghazali. Tapi kalau yang tadi mengatakan enggak, sama aja. Nah buat kita enggak peduli lah. Pokoknya intinya begini, duha itu dimulai sesudah matahari terbit. Tapi kalau pas matahari lagi terbit, lagi proses terbit, seperti yang ada di gambar-gambar pemandangan kita waktu masih SD. Antum dulu kan waktu masih SD suka tuh disuruh sama guru gambar pemandangan. Gambarnya ada gunung dua, terus ada matahari nyelip di tengah-tengahnya. Nah itu belum duha, itu lagi proses terbit. Dan kondisi seperti itu adalah kita diharapkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Kalau sholat subuh gimana? Ya sebenarnya udah dosa. Kenapa? Karena mataharinya udah terbit. Harusnya sebelum matahari nongol. Tapi gara-gara bangunnya kesiangan, apa boleh buat? Pas bangun, pas matahari lagi menyembul sebagian. Ya mau tidak mau kita harus segera mengerjakan sholat subuhnya itu, walaupun dalam keadaan posisi matahari sedang dalam proses terbit. Dia setengah bulatan atau 3/4 gitu ya. Tapi begitu dia bulatannya sudah bulat, bundar, naik ke atas, itulah waktu isyraq dan subuh sudah habis. Yang bangun sesudah itu berarti dia dosa. Tapi kalaupun dosa bukan berarti dia gugur kewajibannya, ya tetap dia mengerjakan sholat subuh. Makanya kalau ada orang bangun sesudah matahari terbit, pilihannya sholat duha dulu apa subuh dulu? Ya subuh dulu, karena yang wajib subuh. Jangan mau berduha, udah dapat 12 rakaat baru ingat, oh iya tadi belum subuh ya. Nah itu keliru, kayak orang pakai jas, pakai dasi, nggak pakai celana gitu kan. Jadi subuhnya tetap harus dikerjakan dulu. Dan habis sholat subuh gitu ya, tidak ada lagi sholat sunnah sampai matahari itu selesai terbitnya. Dalam arti proses terbitnya sudah selesai. Dan begitu sudah selesai, nah matahari sudah kelihatan, itulah waktu duha, atau menurut Al-Ghazali itulah waktu isyraq. Disitulah kemudian kita disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu kita baru bicara tentang waktu antara duha, isyraq, dan juga sholat tawabin. Sekarang kita bicara tentang bagaimana sholat ini disyariatkan. Ada banyak hadis yang menjadi dasar buat kita untuk menjalankan sholat sunnah duha ini. Di antaranya yang saya bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Adalah Rasulullah itu kalau sholat duha, sholatnya sampai 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah. Dan kadang-kadang beliau menambahkan, terserah sebanyak apa yang beliau ingin laksanakan. Tapi setidak-tidaknya beliau melakukannya 4 rakaat menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana hadisnya tadi sudah sempat kita bacakan. Ausani khalili bi thalathin. Nabi SAW itu mewasiatkan pada saya dengan 3 perkara. Yang pertama, siyamu thalathata ayyamin min kulli syahr. Saya diminta untuk selalu puasa 3 hari dalam sebulan, yang kita sering kenal dengan istilah puasa ayyamul bid, 13, 14, 15 bulan-bulan qamariyah. Wa rak'atai duha, dan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an arquda, dan saya diminta untuk sholat witir sebelum tidur. Jadi kepada Abu Hurairah Nabi wasiat,
Tiga wasiatnya. Yang pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, mengerjakan sholat duha. Dan yang ketiga, jangan tidur kecuali sesudah sholat witir. Nah, dari sanalah kemudian para ulama menarik kesimpulan bahwa sholat duha ini disyariatkan. Tapi bagaimana posisi kedudukan hukumnya, nanti di sana berbeda-beda para ulama. Sebagian mengatakan bahwa sholat duha ini kedudukan sunnahnya sangat-sangat tinggi. Dia bukan sekedar sunnah biasa, tapi di atasnya. Istilah yang populer digunakan oleh para ulama adalah sholat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, udah sunnah ditakkid, dikuatkan lagi. Jadi kira-kira dia hampir sama dengan sholat malam, tahajud yang juga sangat dianjurkan. Nah, yang berpendapat seperti ini memang tidak seluruh ulama. Mazhab Syafi'i, Maliki termasuk yang mendukung bahwa sholat duha ini derajatnya sangat tinggi, bukan cuma sunnah biasa tapi sunnah muakkadah. Alasannya apa? Karena Rasulullah rutin melakukannya. Nah, atau setidak-tidaknya Rasulullah pernah berwasiat walaupun cuma kepada Abu Bakar untuk merutinkan sholat duha ini. Apabila Nabi melakukan rutin atau mewasiatkan orang lain untuk melakukannya secara rutin, berarti rutinitasnya itu atau al-muwadhabah itu menjadi dasar bahwa sholat ini bukan cuma sunnah biasa, tapi sudah sampai kepada level sunnah muakkadah. Ini pandangan yang pertama, mazhab Syafi'i, Maliki seperti itu. Tapi ada juga pandangan lain yang mengatakan dia tidak, sunnahnya tidak terlalu tinggi. Sunnah, tapi sunnah biasa aja, ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan. Alasannya kenapa? Karena pesan Nabi itu tidak kepada seluruh sahabat. Nabi itu berwasiat hanya kepada Abu Hurairah. Antum tahu Abu Hurairah itu siapa? Abu Hurairah itu adalah orang yang masuk Islamnya termasuk paling belakang, ya, kurang lebih menurut banyak riwayat 2 tahun setelah Abu Hurairah masuk Islam, Rasulullah wafat, jadi gak lama. Yang kedua, Abu Hurairah ini memang beliau bukan tipe orang yang punya karir, bekerja, bukan. Abu Hurairah tinggal di Masjid Nabawi, ngemper di masjid, ya, termasuk bilangan kalangan Ahlus Sufah. Jadi memang dia kerjaannya boleh dibilang jobless, nggak punya kerjaan, ya. Pokoknya tidurnya di masjid, gitu. Kalau cara kita jadi cicak musola, gitu, kagak ngapa-ngapain, di situ aja udah. Makanya Abu Hurairah sering kali terlihat lagi kelaparan. Kenapa? Orang nggak punya maisha, nggak punya kerjaan tetap, gitu. Makannya dari mana? Nebeng sama Rasulullah. Kalau Rasulullah makan, ya minimal ikut makan. Tapi kalau Rasulullah juga lagi nggak ada rezeki, nggak ada duit, nggak ada makanan, ya sudah, tuannya saja tidak makan, apalagi ya yang ikut sama beliau kan. Jadi Abu Hurairah ini boleh dibilang nggak punya banyak kesibukan. Oleh karena itu Nabi sering berwasiatnya tuh kepada masing-masing orang, wasiatnya beda-beda. Gitu. Nah kalau Abu Hurairah, lu kan nggak ada kerjaan, udah lu tahajud aja yang banyak, kan begitu. Banyak tuh puasa 3 bulan, 3 hari lah minimal, gitu. Itu suruh puasa 3 hari dalam sebulan itu ya kepada Abu Hurairah. Termasuk malam jangan lupa sholat tahajud, kalau nggak bisa minimal sebelum tidur witir dulu. Nggak ngapa-ngapain juga kan, nah gitu. Termasuk sholat duha, kan lo nggak kerja, kagak ngapa-ngapain, udah duha, jangan sampai enggak, gitu kan. Kalau lagi ada job jalan, kalau lagi ada job, nah yang penting duha jangan lupa. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga para ulama sebagiannya lagi mengatakan bahwa ini bukan sunnah muakkadah, ya. Karena apa? Karena diwasiatkannya hanya kepada sebagian orang juga, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW dikatakan bahwa kalau beliau tiap hari melakukan sholat duha itu karena memang perintah yang khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak berlaku kepada umatnya. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, ini malah lebih rendah lagi, bahwa sholat duha itu
bukan sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa, tapi derajatnya hanya sekedar ya mustahab saja. Alasannya kenapa? Karena Rasulullah dahulu semasa hidupnya tidak melakukannya secara rutin. Nah, ini kan beda nih dengan pendapat yang pertama yang mengatakan Nabi rutin loh sholat duha. Tapi kalau ngelihat dari dalil-dalil yang lain, menurut pendapat yang ketiga, enggak juga tuh bahwa Nabi pernah, iya. Tapi bahwa Nabi rutin melakukannya, ternyata tidak juga. Nah, itu alasan dari pendapat yang ketiga. Ditambah lagi dengan bahwa kalau amal yang sunnah Nabi aja tidak rutin, terus kok tiba-tiba kita melakukannya secara rutin, maka ini akan menjadi salah satu preseden yang kurang tepat. Nabi saja, orang yang paling ahli ibadah, tidak melakukannya secara rutin. Bagaimana mungkin kita gitu ya, malah merutinkan apa-apa yang tidak dilakukan Nabi secara rutin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, antum bebas pilih pendapat yang mana. Silakan pilih pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ini sunnahnya sunnah muakkadah, atau pilih pendapat yang kedua sunnah biasa saja, atau pilih pendapat yang lebih rendah lagi, dia di bawah sunnah, istilahnya cuma mustahab saja, cuma dicintai atau bagus saja. Tapi yang seluruh ulama sepakat bahwa sholat duha itu tidak boleh mengganggu pekerjaan. Kenapa? Karena bekerja, cari uang itu hukumnya wajib, khususnya buat laki-laki yang punya anak, punya istri, dia punya tanggungan. Nah, kalau hanya gara-gara dia ngejar sholat duha yang tidak pernah sampai wajib, akhirnya dia malah dapat SP1, SP2, SP3 gitu ya oleh perusahaannya gara-gara nguber-nguber duhanya, maka ini tidak tepat gitu. Tidak sesuai ya. Makanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang sering melakukan sidak atau bahasa zaman sekarangnya belusuan. Salah satu belusuannya Rasulullah itu bukan Umar, itu bukan ke pasar, tapi ke masjid. Pagi-pagi ya, waktu-waktu duha itu dia periksa. Kalau ada yang sholat duha lama, itu ditungguin sama Umar, tanyain, punya kerjaan nggak? Punya, ya udah keluar sono dagang gitu ya. Nah, kecuali yang kayak Abu Hurairah ini, tapi kan udah ketahuan emang dia pengangguran, mau apa lagi? Emang lagi nggak ada kerjaan? Iya, kali nggak ada. Ya udah terusin. Tapi kalau yang dia punya pekerjaan, dia punya keahlian, dia punya keterampilan, bahkan dia juga punya kewajiban di pundaknya untuk mencari nafkah, maisha dan seterusnya, oleh Umar ditungguin, jangan lama-lama tahajud duhanya. Kenapa? No, kewajiban masih banyak. Yang ini sunnah, yang ono wajib. Jadi silahkan dibuat menjadi seimbang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita bicara tentang berapa rakaat. Ya. Kalau masalah teknisnya semua sama dengan semua sholat sunnah. Sholat yang dilakukan siang hari berarti dibaca dengan sir, dan sholat yang dilakukan malam hari boleh dengan sir, tapi afdol juga dengan jahar. Nah, tapi kalau siang sholatnya, maka sholatnya adalah sir. Minimal para ulama mengatakan bahwa setidak-tidaknya agar sholat duha itu menjadi sah, jumlah rakaatnya harus 2 minimal. Karena tidak ada sholat duha itu 1 rakaat. Ini bukan witir gitu ya. Jadi minimal 2. Nah, yang jadi agak sedikit berbeda, apakah ada batasan maksimal gitu ya. Nah, di situ nanti para ulama berbeda sedikit. Sebagian ada yang mengatakan ya ada batas maksimalnya dan maksimalnya dan 8, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam baiti fa shallat duha 8 raka'atin. Kata Aisyah, Nabi pernah masuk ke dalam rumahku, di dalam rumah. Ya, kemudian Nabi sholat duha. Berapa? 8 raka'atin. Totalnya berjumlah 8 rakaat. Nah, oleh sebagian ulama batas maksimalnya dibikin 8. Seperti misalnya mazhab Maliki mengatakan maksimal sholat duha itu adalah 8 rakaat. Tidak boleh melebihinya, tapi yang bagus adalah pertengahan, tidak pas 8 tapi 6 atau 4 gitu ya. Dan minimal adalah 2 gitu.
Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa batas maksimalnya bukan 8 tetapi 12 rakaat, sebagaimana yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahkan juga mazhab Hanafi, dan mereka mendasarkan itu pada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas ini meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda, "Man shallat duha sintai asyrata raka'atin." Orang yang salat duha yang jumlahnya mencapai 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia satu istana di dalam surga. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dari situ kemudian sebagian ulama, kalau tadi kan Maliki mengatakan maksimal 8, maka jumhur ulama yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari riwayat Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Dan ini bisa kita baca di dalam kitab, banyak kitab-kitab para fuqaha, diantaranya yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau menyebutkan ya paling tidak 12 rakaat. Itu juga dalam Minhajul Talibin atau Radul Talibin yang memang menjadi kitab-kitab muhtamad di dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa ayat yang dianjurkan untuk kita baca ketika kita melakukan sholat duha? Yang pertama, ya, ini menurut Ibnu Abdin dalam Hasyiyah beliau menyebutkan bahwa dianjurkan ketika kita sholat duha yang 2 rakaat itu, kita baca pada rakaat yang pertama adalah surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, dan yang kedua sesuai dengan suratnya, waktu sholatnya, yaitu surat Ad-Duha, wa duha wal laili idza saja. Jadi rakaat pertama Asy-Syams, yang kedua Ad-Duha. Dalam kitab Hasyiyah Ibnu Abdin itu, ya, beliau menerangkan bahwa anjuran ini tetap berlaku meskipun sholat duhanya dilakukan nggak cuma sekali. Kan bisa tadi bukan cuma 2 rakaat tapi bisa 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Maka tiap 2 rakaat itu diulang-ulang lagi, yaitu wasyamsi wa duhaha dengan wa duha wal laili idza saja. Apa dasarnya Ibnu Abdin mengatakan seperti itu? Ada sebuah hadis yang bunyinya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari disebutkan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya duhaha bi suwarin minha wasyamsi wa duhaha wa duha. Nah, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sholat pada waktu duha dengan beberapa surat, di antaranya adalah surat wasyamsi wa duhaha dan surat wa duha. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa suratnya bisa dibaca pada gabungan antara surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Al-Kafirun itu ya qul ya ayyuhal kafirun, dan Al-Ikhlas itu maksudnya qul huwallahu ahad. Karena keduanya punya nilai bobot pahala yang tinggi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dari pendapat banyak ulama berdasarkan dalil itu, ternyata sholat duha itu tidak panjang, suratnya pendek. Bayangkan, wa duha wal laili idza saja itu pendek, wasyamsi wa duhaha juga pendek, apalagi kul ya kul ya kan, kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad, itu berarti pendek. Artinya karakteristik sholat duha ini bukanlah sholat panjang. Kenapa? Karena dia dilakukan pada jam-jam produktif, jam-jam produktif. Jadi bukan waktunya untuk berlama-lama atau berpanjang-panjang dengan sholat. Nah, dia pendek saja, singkat saja, kuliah, kulhu, selesai. Atau tadi bahkan tidak sampai diperintahkan membaca Sabbihis Rabbikal A'la, ya, tidak sampai Al-Ghasyiyah sebagaimana yang sering kita baca dalam sholat Jumat. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, sebelum nanti kita tanya jawab, sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam duha ini umumnya sampai kepada kita riwayatnya itu dalam posisi beliau sholatnya sendiri, tidak berjamaah. Hampir kita tidak menemukan dalil yang menyebutkan bahwa Nabi sholat duha itu dengan mengajak orang lain berjamaah. Bahwa
Nabi pernah sholat sendirian duha di rumahnya, kemudian tiba-tiba datang Ali masuk ke rumahnya, lalu melihat Nabi lagi sholat duha dan dia tiba-tiba ikut jadi makmum, itu benar. Tetapi bukan berarti kemudian sholat ini sejak awal didesain untuk menjadi sholat berjamaah. Sebagaimana juga sholat tahajud, ya kan? Kita sudah bahas tentang sholat tahajud. Umumnya Nabi mengerjakan sholat tahajud itu sendiri, tidak ngajak-ngajak orang. Bahwa di tengah sholat tahajud ada orang yang tiba-tiba ikut, yaitu lain urusan. Jadi kesimpulan hukumnya adalah sholat ini tidak dianjurkan sejak awal untuk dikerjakan secara berjamaah alias massal. Tidak dianjurkan untuk dikerjakan secara masif. Tapi seandainya ada orang mau berjamaah dalam sholat duha, tentu hukumnya tidak terlarang, karena Nabi pernah melakukan sholat duha juga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup kajian kita ini, silakan kalau barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang terkait dengan masalah sholat dan sebagainya. Fadhil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan pengertian salat duha dengan salat syuruk tadi, walaupun imam-imam ada berbeda pendapat, tapi rasanya ada yang lebih kuat dari pendapat ini, bahwa yang mengatakan kalau salat duha itu siapapun orangnya, artinya tidak wajib dia salat berjamaah di masjid. Sudah timbul matahari dia salat duha. Tetapi sama yang dinamakan salat syuruk, dia setelah salat subuh berjamaah di masjid, tidak keluar, tetap berzikir di masjid, itulah sesudah datang waktunya itu salat syuruk. Terima kasih tolong penjelasannya. Iya, jadi saya menyebutkan tadi ada dua pendapat. Makanya kemudian tadi misalnya Al-Ghazali di dalam kitab Ihya dan banyak kitab beliau menetapkan seperti yang Bapak sampaikan, bahwa ada hadis-hadis yang secara tegas menyebutkan bahwa siapa orang yang sholat di masjid, sholat subuh berjamaah, dan dia tetap di dalam masjid sampai terbitnya matahari, kemudian dia melakukan sholat syuruk tadi atau sholat isyraq, itu dia akan mendapatkan pahala sekian. Sehingga beliau membedakan antara sholat isyraq atau syuruk itu dengan sholat duha. Dianggap dua hal yang berbeda dan derajatnya pun jadi berbeda, gitu ya. Tetapi kemudian sebagian ulama yang lain, tadi saya sebutkan misalnya Al-Qalyubi, kemudian Zayadi, Ar-Romli, memandang bahwa hadis yang digunakan oleh Al-Ghazali tentang afdoliyah atau fadilah, keutamaan sholat syuruk itu, di dalam periwayatannya tidak terlalu kuat. Ini menurut mereka, gitu ya, tidak terlalu kuat, sehingga fadilahnya sama aja dianggap. Nah, lepas dari masalah perbedaan itu, saya katakan tadi di awal, silahkan kalau memang kita mau kejar sholat syuruknya sesuai dengan pendapat dari sebagian ulama, termasuk diantaranya Al-Ghazali, nggak masalah. Artinya siapa yang meniatkan sholat itu dan dia berharap limpahan pahala yang besar, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Nah, tetapi kalau juga ada yang berpendapat tidak seperti itu, sebagaimana kita ketahui, memang para ulama ahli hadis sendiri agak sedikit berbeda pendapat dalam masalah kekuatan periwayatannya, sehingga mereka ya menganggap sama aja, itu anggaplah sebagai sholat duha juga. Nah, saya melihat di beberapa majelis taklim, saya sering mengisi pengajian ba'da sholat subuh, itu banyak bapak-bapak hadirin yang begitu selesai kajian, biasanya sudah sampai jam 5:30, jam 6 gitu ya. Nah, itu mereka kemudian pada sholat isyraq tadi itu, sholat syuruk, dan mereka mengajukan hadis-hadis tersebut, dan saya bilang iya, hadis itu sahih menurut sebagian ulama, tidak salah untuk diikuti, untuk mempertebal atau memperberat timbangan amal kita nanti di yaumil qiyamah. Baik, ada lagi? Silakan. Dari para jamaah ada yang bertanya kembali, ikhwan maupun akhwatnya. Dari ibu-ibu ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan, Ustaz, untuk jelaskan kembali bagaimana hukumnya bila dalam satu masjid ada 2 imam jamaah, gitu. Itu ada titipan pertanyaan via Twitter.
Mohon dijelaskan kembali. Nggak apa-apa, ada dua imam. Saya ini jelek-jelek ini ya, pernah jadi imam di Masjidil Haram. Iya, tapi jamaahnya cuma dua. Karena saya datang terlambat, gitu kan. Harusnya sholat isya itu jam 7, saya sampai Masjidil Haram jam 10 malam dari Madinah, gitu ya. Nah, kita mau tawaf nih, gitu kan, karena kita lagi umroh. Tapi saya bilang, ngomong-ngomong kita belum sholat isya juga. Gimana kalau kita sholat isya dulu? Iya deh, bertiga. Jadi kita sholat isya kan, main tunjuk-tunjukkan, ente aja, gitu. Ente aja, jenggotnya banyakan, ente aja, gitu kan, macam-macam. Ya udahlah, saya yang sholat jadi imam. Allahu Akbar. Saya sholat kan di Masjidil Haram berjamaah, jadi imam. Wah, berarti saya adalah imam Masjidil Haram, tapi sekali itu doang, gitu ya. Dan jamaahnya cuma dua. Nah, pada saat yang sama banyak juga yang sholat berjamaah juga. Pada saat itu, ya, di waktu yang bersamaan, di sebelah sono juga ada yang jamaah, sono ada yang jamaah, sono ada yang jamaah. Saya hitung-hitung tuh paling enggak ada 30-40 ada kali orang berjamaah itu. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau sudais lagi jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Kita di belakang koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang nggak boleh, gitu loh, ya kan? Yang dimaksud dengan sholat jamaah di sebuah masjid, nih bicara yang aslinya sebagaimana di masa Rasulullah, itu adalah jamaah yang berada di belakang imam rawatib. Imam rawatib di masa Nabi, imam rawatibnya ya Rasulullah, gitu kan? Nah, kalau sudah selesai Rasulullah mengimami para sahabat, terus tiba-tiba ada yang datang kuculuk datang telat, udah selesai, dia sholatnya sendiri aja, nggak usah berjamaah. Tapi kalau dia mau berjamaah juga boleh saja. Tapi hukum kejamaahan yang udah telat ini jamaah saya sebut dengan jamaah swasta, ini tidak saling meniadakan. Kalau ada lagi, it's okay, nggak masalah. Kenapa? Karena ini bukan jamaah yang sesungguhnya. Nah, maksud dengan jamaah yang sesungguhnya itulah yang sholatnya bersama dengan imam rawatib. Walaupun imam rawatib itu maksudnya imam tetap, gitu ya. Walaupun imam tetapnya bisa saja nggak cuma satu, ya kan? Sudais itu kemarin datang ke Indonesia. Ada murid saya nanya, Ustaz, kalau Sudais lagi ke Indonesia, kan yang jadi imam selalu siapa? Gitu. Emang cuma satu, imamnya banyak lagi imamnya. Sudais itu ketua koordinator imam-imam masjid di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Beliau ketua koordinator, jumlahnya banyak. Ada 5, 6, apa 7 gitu. Nggak selalu sudais yang jadi imam, gitu kan. Nah, kita juga gitu. Sebuah masjid, kalau ada imam tetapnya, entah itu mau 1, apa 2, apa 3, yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu adalah yang bersama dengan imam, gitu. Kalau imam udah selesai salam, terus tiba-tiba ada yang datang belakangan, dia sholatnya sendiri-sendiri boleh, mau berjamaah juga nggak ada salahnya, gitu. Tapi kalau sudah yang itu tidak dianggap sebagai sholat berjamaah yang dimaksud. Sholatul jama'ati khairun wa afdal min sholatil fardi bi 27 darajah, itu nggak masuk, itu nggak masuk. Jamaah haji kita aja tahu kok, ya. Bapak mungkin pernah nanya nih ke jamaah haji kita yang pada sholat di Masjidin Nabawi 40 waktu yang disebut dengan sholat apa? Arba'in, ya. Walaupun hadisnya itu banyak diperselisihkan oleh para ulama sahih tidaknya, sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih itu sholat arba'in, gitu. Tapi lepas dari urusan perdebatan sahih tidaknya, jamaah haji kita itu semua rata-rata ber 40 waktunya itu. Makanya pemerintah Indonesia itu bikin jadwal ibadah haji buat tiap jamaah itu sampai 40 hari. Kenapa? Karena 9 harinya akan dihabiskan di Madinah. Nah, di Madinah biar apa? Ya, yang mau sholat 40 waktu berturut-turut nggak putus-putus, itu kesempatannya 9 hari. Kalau sehari itu 5 waktu, maka 9 hari kan 45 waktu. Paling enggak dalam waktu 45 waktu itu bisa lah 40 yang berturut-turut. Berturut-turut itu hitungannya adalah ikut sholat berjamaah bersama imam masjid, gitu loh. Kalau dia datang ke masjid mau sholat zuhur jam 2, itu udah dianggap putus sholat arba'innya. Kenapa? Karena nggak ikut berjamaah sama imam yang asli, walaupun dia telatnya berdua,
Lalu dia berjamaah juga sih, itu jamaah lughatan, secara bahasa doang gitu loh, tapi bukan jamaah yang dimaksud. Walhasil kalau misalnya imam rawatib itu sudah selesai, sudah salam gitu ya, maka silahkan saja orang mau sholat berjamaah berdua di mana-mana silahkan, atau mau sendiri aja silahkan. Bahkan ada sebagian ulama yang justru memakruhkan bikin sholat berjamaah kalau gelombang pertama sudah selesai. Kenapa? Karena tidak ada contohnya di masa Rasulullah. Coba, di masa Nabi, sholat berjamaah itu cuma satu gelombang, nggak ada gelombang kedua, ketiga, keempat, kelima. Jangankan bikin gelombang, satu aja telat, itu udah jadi masalah besar gitu. Kalau uzurnya nggak syar'i amat gitu, Nabi sampai mau bakar rumahnya. Kenapa lu kagak ke masjid gitu kan, mau dibakar rumahnya. Tapi kadang-kadang ada juga, begitu Nabi udah selesai sholat, ada tuh sahabat datang kuculuk sendiri gitu kan, terus dia mau sholat. Nabi tanya, ente kenapa datang telat? Bini saya lagi beranak. Oh ya udah gitu kan. Nah, terus dia sholat. Berkata Nabi dengan sahabat yang lain, ada nggak yang mau bersedekah sama orang itu? Sedekah gimana ya Rasul? Temenin dia sholat berjamaah, ditemenin berdua gitu. Tapi itu bukan sholat jamaah yang 27 derajat. Balik lagi ke situ. Jadi pada dasarnya boleh kalau ada banyak. Tapi kalau yang imam rawatib kita kan di sini ada sholat yang utamanya kan. Gitu. Cuman yang jadi kendala sebenarnya begini. Ini khusus kita di Jakarta, khususnya di bulan-bulan ini. Zuhur itu masuk jam tadi 11 lewat 38-39 menit, ya kan? Sementara gedung-gedung masjid yang di perkantoran atau tempat-tempat seperti ini biasanya itu karyawannya baru istirahat jam 12 gitu loh. Artinya dalam hal ini kemungkinan orang itu datang telat sebagai masbuk itu besar. Bahkan ada masjid yang sering saya isi, nggak usah saya sebut namanya gitu ya, itu kalau lagi musim-musim seperti ini, zuhurnya di awal banget, imam sholat makmumnya cuma 3 orang gitu loh. Kenapa? Karena karyawan jamaahnya itu belum pada selesai. Nah begitu udah salam, udah selesai, baru datang rombongan gitu kan. Jadi jamaah gelombang kedua itu jauh lebih banyak daripada gelombang yang pertama. Dan saya bilang ini justru bentuk kekurang pahaman dari imamnya itu sendiri. Harusnya yang benar imamnya lah mengundurkan sholat jamaahnya sesuai dengan kesempatan dari jamaah yang mayoritas. Tidak mengapa kita mengundurkan waktu sholat kalau kemaslahatannya lebih besar. Nah karena apa? Karena Nabi sendiri begitu melakukannya. Sholat zuhur di musim panas di Madinah itu kan suhunya bisa sampai 50-52 derajat. Kalau dimulai sholatnya pas matahari di atas kepala, itu bisa kepanggang orang-orang. Maka Nabi mengundurkan sholat jamaah zuhur kepada Bilal, nanti aja manggil orang-orangnya kalau udah rada ademan dikit. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan litabrid, untuk mendinginkan cuaca, sehingga sampai benar matahari condong ke arah barat, di mana panjang bayangan suatu benda, panjang bayangannya itu hampir mendekati panjangnya benda itu, tingginya benda itu. Artinya kalau bahasa kita udah dikit lagi asar, udah setengah 3, baru dikumandangkan panggilan untuk mengerjakan sholat zuhur berjamaah yang resmi bersama Rasulullah SAW demi kemaslahatan. Kenapa? Karena kalau dipanggil pas jam 12 siang, tengah hari bolong, pas matahari melepek kayak gitu, nggak ada yang ketemu juga. Itu contoh. Contoh yang lain, sholat isya. Nabi itu kalau sholat isya seringkali menunda sholatnya itu. Kenapa? Ngelihat jamaahnya. Kalau mereka, Nabi kan rumahnya dengan masjid itu nempel jadi satu, ada pintu, ada jendela, buka sedikit hording kelihatan. Kalau jamaah penuh semua, Nabi langsung keluar, Bilal langsung dikasih isyarat dan Bilal langsung komat. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau Nabi ngintip ternyata masih banyak yang kosong, gitu ya, Nabi nggak keluar. Enggak. Kenapa? Karena nunggu dulu, jangan sampai nanti ada yang masuk, jangan sampai ada yang ketelatan, jangan sampai ada yang diancam rumahnya dibakar, kan begitu. Nah, jadi Nabi lihat, wah udah semua, begitu udah penuh, ya mirip angkot lah gitu ya. 46 penuh jalan, 46 penuh jalan gitu. Kayak gitu. Itu imam yang cerdas, imam yang ngerti syariah.
gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu penuh. Nah tapi kan ulama nih, jamaah yang datang pertama memang udah pada kecapean, nungguin yang lain kagak datang sampai ada yang tidur, sampai ada yang mendengkur, dan dengkurnya itu kedengeran sampai ke dalam rumah Nabi. Ada orang tuh gitu kan. Nah begitu Nabi keluar gitu ya, jamaah memang sudah penuh, Bilal langsung komat. Tadi yang lagi pada ngorok itu langsung bangun, langsung Allahu Akbar, nggak pakai wudhu lagi. Kenapa? Karena tidurnya itu tidak nyender, tidurnya tidak berbaring, ya, tidak tengkurap, tidak miring, ya, nggak nyender apalagi ngelonjor, walaupun mendengkur. Itulah yang dalil kenapa ulama itu membedakan tidur, ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak. Itu dasarnya dari kejadian itu. Kenapa? Karena sebagian jamaah datang duluan, sebagian lagi belum, dan mereka nunggu. Kalau sampai ketiduran, kira-kira berapa menit itu? Taruhlah setengah jam, 1 jam gitu ya. Nah, sampai mereka ketiduran. Nah, oleh Nabi kemudian memang sengaja diundurkan agar jangan sampai ada yang ketelatan. Ditungguin. Nah, lucunya di zaman sekarang banyak imam masjid yang kurang mengerti syariat seperti ini. Dia hanya menggunakan satu dalil saja, tapi tidak mengkomparasikan dengan dalil-dalil praktek Rasulullah yang lain. Katanya, sholat yang paling baik adalah sholat yang di awal waktu. Jadi begitu alarmnya bunyi, azan dia, gitu kan? Sholat sunnah 2 rakaat bunyi lagi, komat, langsung komat. Dia nggak peduli jamaahnya bajai cuma 2 orang, gitu kan? Padahal masjid itu masjid kantor, masjid instansi yang mana jamaahnya belum keluar pada jam 12 kurang 20 menit itu. Nah, kalau dia faqih, kalau dia ngerti, dia sesuaikan. Ini contohnya ya, Masjidil Haram. Itu antara azan subuh sampai qomat 30 menit lebih. Kenapa? Ya karena begini, orang lagi pada tidur, terus dengar azan, bangun kan? Nyawa belum ngumpul dong, ya kan? Ngumpulin nyawa dulu, gitu kan? Ngomong dulu gitu, apa dulu gitu kan? Nyawa itu lagi 75%, 80%, 85%, sampai biru full, bangun dah gitu kan? Wudhu, turun dari lift, ya kan? Jalan ke masjid, itu sampai di masjid masih bisa kita sholat sunnah 2 rakaat. Itu Masjidil Haram, masjid yang paling besar di dunia, yang seluruh imamnya itu profesor doktor dalam bidang ilmu syariah. Nah, masjid kita nggak begitu. Muazin begitu azan dia, ya kan? Komat, 2 orang dia masa bodoh, salah sendiri kenapa lu pada bangunnya kelar gitu. Ini muazin kita di sini nih ilmunya bukannya tidak ada, tapi belum lengkap gitu. Harusnya dilengkapi bahwa di Rasulullah itu ditunggu jamaah itu. Nah, saya kasih contoh lagi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi di Qatar. Beliau itu secara resmi di negara Qatar itu menjadi mufti negara. Dan di Doha, di ibu kotanya itu, beliau menjadi imam masjid juga. Nama masjidnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau jadi imam masjid di situ. Saya pernah mendatangi masjid itu untuk sholat Jumat. Jadi saya pikir awalnya kalau saya datang kira-kira jam 10, setengah 11, insya Allah masih keburu lah ya. Dan memang begitu saya sampai, wah masih kosong banyak. Ya udah, saya cari saf yang paling depan. Ternyata yang lucu adalah begitu udah jam 12, saya udah dengar nih di masjid-masjid lain udah pada azan. Di situ kagak azan-azan juga. Gitu. Sampai akhirnya saya curiga, ini udah 12 perapat nih, agak azan juga. Udah setengah 1, nggak azan juga. Saya coel orang di samping. Pak, ini jadi nggak nih sholat Jumatnya nih? Gitu. Jadi tuh kamera banyak udah siap. Jadi itu ada khutbah Jumatnya disiarkan pakai parabola ke seluruh dunia gitu ya. Itu udah siap semua. Berarti ini sholat Jumat. Tapi ini udah setengah 1 saya bilang. Oh, dia bilang sorry, dia bilang masjid ini memang kalau menyelenggarakan Jumat itu jam 1 siang. Dalam hati saya, pilih juga, gue datang jam 10, boleh jam 1, 3 jam dong berarti nungguin gitu. Saya tanya, kenapa kok gitu? Karena begini, jamaah di Qatar itu ya, mereka tuh hari liburnya bukan hari Ahad, tapi hari Jumat. Jadi kalau mereka mau jalan-jalan, mau ke pantai, mau apa dan sebagainya, ya hari Jumat. Nah kalau jam 12 mereka harus udah sampai di masjid, itu banyak yang telat gitu.
Nah oleh karena itu buat yang telat-telat itu disediakanlah satu masjid khusus jam 1 gitu. Jadi yang udah wah telat nih nggak apa-apa, santai aja. Kenapa? Masih ada masjid Kordowi gitu atau masjid Umar itu. Jadi pas jam 1 banyak tuh orang, penuh masjidnya gitu kan. Udah pada tahu, gua doang yang kakak dikasih tahu nih. Datang jam 10 gitu kan. Nggak apa-apa, dapat kontak ya kan. Apalagi rumah saya paling jauh kan. Saya rumahnya di Jakarta, ya kan lebih jauh lagi gitu. Itu contoh. Contoh yang lain lagi adalah saya pernah ke Jepang. Di Jepang itu ada salah satu kota, kalau nggak salah namanya Shizuoka gitu ya. Kampusnya besar di situ, banyak pelajar dari seluruh dunia belajar di kampus itu. Dan alhamdulillah para pelajar atau mahasiswa dari dunia itu banyak yang muslim. Sampai mereka bikin ikatan persaudaraan muslim di kota itu. Mereka sampai bisa membuat sebuah masjid yang besar dan megah. Paling tidak 2 lantai di masjidnya, di bawahnya Islamic Center, di atasnya tempat sholatnya itu kira-kira bisa menampung 500-an orang lah gitu. Untuk ukuran kota kecil di Jepang itu gede banget gitu. Cuma yang menarik adalah imamnya itu kebetulan dia orang Indonesia dan kuliah fakultas syariah. Dia bilang sama saya, Ustaz, di masjid ini kalau kita bikin sholat asar jam 3 nggak ada yang sholat. Kenapa? Karena kampus itu baru selesai nanti jam setengah 4, jam 4, bahkan ada yang 4 seperempat itu baru selesai perkuliahan. Jadi kalau kita bikin jam 3 udah pasti nggak ada jamaahnya. Maka saya sebagai imam punya hak prerogatif untuk menentukan bahwa sholat berjamaah asar itu adalah setengah 5. Nah jadi waktu jam 3 saya lagi keliling-keliling sama imamnya itu, saya bilang, antum nggak ngimamin sholat nih gitu, santai Ustaz, kita baru sholat jamaah antar setengah 5 gitu. Jadi terusin aja makan dulu apa segala macam, kita lagi makan gitu kan. Begitu 4 seperempat, yuk balik. Kenapa? Udah waktunya kita sholat asar. Asarnya setengah 5. Begitu setengah 5 masjid itu penuh dengan mahasiswa muslim dari seluruh dunia. Ada yang orang hitam, ada orang Cina, orang Jepang, orang Indonesia, macam-macam gitu. Wah luar biasa, saya bilang ini imamnya ngerti syariah gitu, beda dengan musola samping rumah kaya gitu ya. Kalau nanti ini bukan masalah nyindir nih, nuduh maksudnya. Satu masjid kemarin di sebuah perkantoran gitu juga, Ustaz kita agak ribet nih katanya. Begitu ini hari Jumat, begitu masuk waktu langsung azan. Azannya kebetulan di masjid itu cuma sekali, nggak model yang 2 kali. Kan berarti imamnya khotibnya langsung naik gitu kan. Khotib udah selesai, jamaah belum ada kumpul. Kenapa? Kan mulai khutbah jam 12 kurang 20. Nah khutbah ditulis di mimbar itu tulisan khutbah jangan lama-lama, 20 menit aja gitu kan. Samping ada lampu kuning sama merah. Begitu udah 17 menit, lampu kuningnya nyala gitu kan. Begitu 20 menit lampu merah nyala, nah, berarti kan udah habis waktunya. Begitu habis jamaahnya belum datang. Saya bilang, gini solusinya, antum bilang kepada manajemen, minta dikasih pengumuman resmi bahwa sholat Jumat di masjid ini, karena ini masjid adalah masjid karyawan dan karannya belum keluar jam 12 siang, baru dimulai jam 12 lewat 5. Mau di tempat lain, mau azan, mau apa dan sebagainya, itu urusan masjid lain. Yang jelas di sini karena jamaahnya baru bisa muncul jam 12 lewat, maka antum punya hak prerogatif. Iya Ustaz, aneh maunya begitu, tapi begitu alarmnya bunyi tet, ada jamaah bilang, azan cepetan azan, udah masuk azan. Ya, saya azan terpaksa gitu kan. Nah saya bilang jangan mau disuruh-suruh sama jamaah begitu. Antum yang punya kedudukan lebih tinggi, yang punya hak prerogatif untuk memulai kapan sholat itu sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Jadi datang sono pihak manajemen, bikin pamflet yang besar, tempel di mana-mana, suruh manajemennya tanda tangan bahwa dia resmi dari pihak manajemen. Jadi nggak ada yang nyuruh-nyuruh, ayo cepetan, komat gitu, nggak bisa begitu. Soalnya apa? Soalnya adalah kadang-kadang kalau pas khotibnya tahu waktu jam setengah 12 udah nyampe. Ini kadang-kadang 12 kurang 20, khotibnya masih diceleduk. Tanya, udah sampai mana? Masih diceleduk nih. Iya, jam 12 kurang seperempat. Kan ujungnya bisa jadi nggak ada sholat Jumat itu. Kenapa? Karena itu tanya-tanya jamaah, ada yang bisa nggak nih jadiin khotib? Nggak ada yang bisa. Masa pengurus bilang, mohon maaf, berhubung khotibnya lagi macet, Jumat dibatalkan, kita sholat dulu aja yuk jamaah. Kan nggak mungkin begitu. Makanya saya bilang, ya udahlah disesuaikan sesuai dengan kondisinya jam 12 siang. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kira-kira jawaban dari pertanyaan antum yang tadi cuma satu kan pertanyaannya. Ya. Sampai di sini, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.